Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ini saya mulai membaca tafsir surah Yasin. Sebelum masuk ke pembahasan ayat-ayat surat Yasin, perlu dipahami bahwa Yasin ini satu surat yang populer di umat Rasulullah SAW, kalau paham saya, ba'dal Fatihah. Kecuali kalau menghitung orang-orang yang sholat sunnah dengan pakai suara atau saat taraweh, witir, ya memang suratul Ikhlas juga lebih populer ya kalau ditinjaunya dari bacaan-bacaan yang dipakai di dalam sholat atau tahlil. Di tahlil ya yang paling populer setelah Fatihah Al-Ikhlas Mu'awwidhatain. Tapi kalau urusan orang yang sedang hajat, ingin terkabul doanya, paling banyak larinya Al-Fatihah wa Yasin. Nah, kenapa ada pemahaman Al-Fatihah wa Yasin? Sebab dua-duanya memang ada jaminan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul kitab lima quri'at lah. Surat Fatihah itu bisa menyebabkan Allah memberikan ijabah apa saja yang dibacakan olehnya. Artinya ingin hajat kabul ya baca Fatihah. Yasin juga ada hadisnya yang seperti itu. Yasin lima quri'at lah. Surah Yasin untuk apa saja yang dibacakan diijabah oleh Allah Ta'ala. Karena itu ulama mencampur Al-Fatihah wa Yasin. Juga kalau ada orang sakit, ini penting ini. Ada orang sakit itu memang ada ajaran untuk membaca Yasin. Apalagi yang sakitnya parah sampai mau meninggal itu. Sangat bagus itu. Ini ada keterangan yang saya dengar dari Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi itu ulama mutaakhirin yang konon disebut Imamul Mufassirin. Di akhir zaman ini imam ahli tafsirnya dunia ini, kelas dunia, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ada keterangan beliau begini, saya bacakan ya, kama qala. Al-maridhu alladhi tuqra'u indahu Yasin ya'ti lahu as-sufuf minal malaikah ala qadri kulli harfin 10,000 malak waqifuna sufufan lahu la yufariqunahu hatta yamut. Kalau kita berkunjung ke orang sakit atau nasallallahu alaihi salah satu keluarga atau murid kita sakit gitu, kemudian kita bacakan di sampingnya surat Yasin, itu Allah akan mendatangkan berduyun-duyun para malaikat. Nah, jumlah malaikat itu mengikuti hitungan huruf surat Yasin, bukan ayat loh, huruf. Jadi Yasin, ya-nya dihitung satu, sin-nya dihitung satu. Itu setiap huruf Allah turunkan 10.000 malaikat. Tinggal dikalikan aja. Hurufnya surat Yasin itu berapa, dihitung sendiri. Jelas jumlahnya sangat banyak. Satu huruf 10.000 malaikat. Ribuan atau puluhan atau bahkan ratusan ribu malaikat tadi itu berdiri bersof-sof, tidak meninggalkan orang sakit ini sampai dia meninggal, didampingi terus. Kata Syekh Sya'rawi, wa ba'dan yashhadun taghzilah. Para malaikat ini ikut menyaksikan waktu si sakit yang mati tadi itu saat dimandikan. Wa yashhadun tasyi'ah. Waktu pengantaran jenazah mereka ikut. Para malaikat ini. Wa yashhaduna as-salata alaih. Waktu sholat jenazah itu mereka juga ikut sholat.
ikut menyaksikan, ikut sholat, sampai wa yashhaduna dafnah, tetap mendampingi mayit yang baru mati tadi itu dimakamkan di kuburnya. Ini semua bibarakati qiraati surat Yasin, karena barokah pembacaan surat Yasin. Nah, jadi waduh, luar biasa sekali memang fadilahnya ini. Bagi orang yang menginginkan ampunan dari Allah Ta'ala, Yasin itu la yaqra'uha rajulun yuridullaha wad-daral akhirah illa ghufiralah. Kita lagi ingat banyak dosa ingin diampuni, baca Yasin, diampuni oleh Allah Ta'ala. Syarat waktu membaca betul-betul ikhlas li ajrillah, lillahi ta'ala. Bahkan ada keterangan yang saya ingat itu ulama menghukumi sunnah membaca Yasin bagi orang yang sakitnya parah sampai mau meninggal itu, sampai dihukumi sunnah itu. Bagi yang sedang ingin hajatnya diijabah, tidak ada sakit, tidak ada kematian, tapi hajat biasa saja, ada jaminannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain Yasin 5 qiraat lah ya, man qara'a Yasin fi sadrin nahar qudiyat hawaijuh. Siapa-siapa yang membaca Yasin di siang hari, hajatnya diijabah oleh Allah Ta'ala. Kalau untuk maghfirah, meskipun di waktu apapun, kalau paham saya ini tetap diampuni oleh Allah Ta'ala. Memang ada keterangan waktu malam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Siapa-siapa yang membaca Yasin di waktu malam, ketika dia masuk waktu pagi, dia telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Jadi nanti selain ini di tengah-tengah kita baca tafsir itu, saya masukkan ijazah-ijazah Yasin dari masyaikhuna, khususan dari Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih dan lain-lainnya. Kalau kaifiyah yang paling gampang, kan macam-macam tuh. Ada ya kaifiyahnya Sayyid Muhammad Maliki yang di Abu Abul Faraj, barengan beliau, kaifiyah Sayyidil Walid. Ada kaifiyahnya siapa itu? Gurunya Habib Abu Bakar Kirsi itu Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya, macam-macam lah. Ada Yasin Fadilah, ada kaifiyah Yasin Ali Zainal Abidin yang diriwayatkan dari beliau. Tapi dari semua kaifiyah yang macam-macam ini, yang paling mudah baca Fatihah sekali, baca Yasin sekali, biasa aja bacanya, tak pakai ada yang diulang-ulang, terus doa. Itu kaifiyah yang paling mudah. Itu aja sudah jaminan diijabah oleh Allah Ta'ala. Jadi Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Yasin biniyah qadail hajat, Al-Fatihah, itu cukup sudah. Itu satu ijazah yang paling mudah yang saya dapat dalam qiraah Yasin. Ajaznakum kama ajazani masyayikhi. Siapa saja yang mendengar suara saya ini sudah saya berikan ijazah dan boleh menyebarkan. Ini kaifiyah pertama, kaifiyah yang paling mudah. Membaca suratul Fatihah 1 kali, membaca Yasin 1 kali. Kalau Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih itu, meskipun niatnya qadaul hajat, tapi bacanya tetap diniatkan hadiah buat Nabi. Saya perhatikan beliau itu nggak pernah ninggal itu. Pasti wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ijabahnya tetap kembali ke kita, meskipun Fatihah dan Yasinnya itu dihadiahkan untuk Rasulullah SAW, tapi ijabahnya tetap kembali ke kita. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.